Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahannya kita diizinkan untuk mengusahakan ibadah raya minggu, dan yang disertai dengan perjamuan suci sebagai minggu yang pertama pada bulan ini. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa dengan rendah hati memohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sore ini, sehingga kehadiran kita tidak menjadi sia-sia, melainkan ibadah ini mengandung janji maupun kuasa baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita dipulihkan. Pendeknya ibadah ini menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati Tuhan, karena kita pun datang di hadirat Tuhan, menghampiri tahta kudusnya lewat ketulusan dan rendah hati untuk terus beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Bukan suatu rutinitas yang ibadah yang kita kerjakan sekarang ini bukan merupakan rutinitas, bukan hanya untuk pelengkap begitu saja, tetapi kita betul-betul datang menyerahkan diri sepenuhnya, tubuh, jiwa, roh, lahir batin kita kepada Tuhan untuk dipakai, dibentuk, masuk dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna menjadi tubuh mempelai. Memang itulah sasaran akhir dari perjalanan rohani kita di atas muka bumi ini, bukan yang lain-lain. Soal berkat akan menyusul asal sungguh-sungguh kalau matinya benar, bangkitnya benar. Itu saya alami sendiri. Puji Tuhan. Segera kita sambut pemberitaan firman penggembalaan untuk ibadah raya minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-11. Kitab Wahyu pasal yang ke-11, dan kita kembali melihat ayat yang ke-6. Kita kembali membaca ayat yang ke-6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Dua saksi Allah. Dua saksi Allah. Silakan. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Iya. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Puji Tuhan. Mereka mempunyai kuasa. Ya, kedua saksi itu mereka, maksudnya kedua saksi itu mempunyai kuasa. Kalimat ini ditulis sebanyak 2 kali. Mereka mempunyai kuasa. Di ayat ini kita dapat melihat kalimat mereka mempunyai kuasa. Kalimat ini ditulis sebanyak 2 kali. Maka ayat ini akan dibagi dalam 2 bagian. Jadi kalimat ini ditulis sebanyak 2 kali, maka ayat 6 ini akan dibagi dalam 2 bagian. Sebagai kesaksian dari 2 pribadi yang luar biasa. Sebagai kesaksian dari 2 pribadi yang luar biasa. Itulah Musa dan Elia. Yang pertama, kalimat yang pertama, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan. Ya, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Puji Tuhan, ini merupakan kesaksian dari Nabi Elia. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17, puji Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja 17, silakan. Ayat 1 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Elia di tepi sungai Kerit. Ya, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe Ya. dan Tisbe Gilead Ya. kepada Ahab. Ya. Demi Tuhan yang hidup, Ya. Allah Israel Ya. yang kulayani, Ya. sesungguhnya tidak akan ada Ya, embun tidak akan ada embun atau hujan Ya. pada tahun-tahun ini, Ya. kecuali kalau kukatakan. Puji Tuhan, Elia berkata kepada Raja Ahab, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Berarti Elia berkuasa untuk menutup langit sehingga hujan tidak turun. Amin. Berarti Elia berkuasa untuk menutup langit sehingga hujan tidak turun. Puji Tuhan. Yakobus 5 ayat 17.
Ini suatu kesaksian yang kuat dan luar biasa, sebab dia bisa menentukan, bisa menutup langit sehingga hujan tidak turun. Puji Tuhan, ini kesaksian yang sangat kuat dan luar biasa. Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17, silakan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, kita perhatikan, simak baik-baik ya, supaya Tuhan pelihara hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga kita, anak-anak cucu semua dipelihara oleh Tuhan. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa. Manusia biasa, manusia biasa sama seperti saya dan saudara. Manusia biasa, perhatikan firman sungguh-sungguh. Manusia biasa, jangan pikiran kemana-mana. Manusia biasa, Elia itu sama dengan manusia biasa, sama dengan kita. Amin saudaraku, sama dengan kita. Tapi tadi dia bisa menutup langit sehingga hujan tidak turun. Puji Tuhan. Terus Dan ia telah bersungguh-sungguh iya, berdoa sungguh-sungguh berdoa terus supaya hujan jangan turun. supaya hujan jangan turun terus. Dan hujan pun tidak turun di Iya, bumi ya. selama 3 tahun dan Puji 6 bulan. Tuhan. Elia menutup langit sehingga hujan jangan turun atau bumi mengalami kekeringan selama 3 tahun setengah. Tepatnya pada zaman Raja Ahab memerintah atas Israel. Sebetulnya kalau kita perhatikan di sini, Elia adalah manusia biasa. Berarti sama dengan keberadaan kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Tetapi yang menjadi kelebihannya dari antara orang lain, manusia biasa, Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Walaupun dia nabi, dia manusia biasa. Tidak ada yang sempurna. Baik nabi, baik rasul, tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Amin saudaraku. Tetapi dia sama, Elia sama seperti kita. Tetapi yang menjadi perbedaan antara kita dengan Elia, Nabi Elia adalah dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Amin saudaraku. Sungguh-sungguh berdoa. Puji Tuhan, kelebihan yang menonjol dari pihak Elia adalah terletak pada kesungguh-sungguhannya. Kelebihan yang menonjol daripada Elia adalah terletak pada kesungguh-sungguhannya. Sungguh, kalau kata sungguh sama dengan benar. Berarti sungguh-sungguh sama artinya serius di dalam kebenaran. Dengan lain kata, tidak bermain-main dalam kebenaran, tidak bermain-main dalam kesuciannya. Saya tandaskan sore ini, anak-anak Tuhan, teramat lebih imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, harus serius di dalam melayani Tuhan, serius untuk hidup di dalam kebenaran, serius untuk hidup di dalam kesucian. Tidak boleh bermain-main dalam kesucian, tidak boleh bermain-main dalam kebenaran. Amin saudaraku. Karena kita tampilkan kebenaran dan kesucian ini bukan di depan mata manusia, tetapi kita tampilkan kebenaran dan kesucian itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat hati. Mata manusia hanya melihat apa di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tidak boleh kita bermain-main. Serius dalam kebenaran, serius dalam kesucian, serius dalam melayani Tuhan, serius dalam beribadah, serius dalam menikah, serius dalam rumah tangga, memperhatikan rumah tangga. Serius juga nanti akhirnya dalam hal menunaikan tugas masing-masing dimanapun Anda bekerja. Amin saudara. Puji Tuhan. Bukti sungguh-sungguh, bukti Elia sungguh-sungguh. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 2-3. Baca. Ayo serius ya dalam kebenaran ya. Serius dalam kesucian ya. Tuhan mau datang loh ini. Tuhan mau datang loh ini. Jangan sampai suami, istri, anak-anak kita binasa, orang tua kita binasa. Coba sebelum terjadi kebinasaan, Musa dan Elia bersaksi pada masa aniaya antikris selama 1260 hari. Atau sama dengan 42 bulan. Atau sama dengan 3 tahun setengah. Andai kata pada masa aniaya antikris itu salah satu dari anggota keluarga kita, misalnya anak, antikris datang lalu ambil pedang antikris dikorok leher di depan mata. Bagaimanalah perasaan hati kita? Sebab itu ayo sungguh-sungguh serius dalam kebenaran, serius dalam kesucian, serius beribadah, serius melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tidak boleh lagi bermain-main di hari-hari terakhir ini. Dalam berumah tangga juga tidak boleh bermain-main. Dalam nikah dan rumah tangga tidak boleh bermain. Hubungan kita juga dengan Tuhan adalah hubungan nikah.
Kristus kepala, gereja Tuhan tubuhnya. Bagaimana kepala dengan tubuh bisa menyatu? Tidak boleh bermain-main dalam nikah yang suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari, bukti Elia sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman itu gamblang, tidak disembunyikan. Gereja Tuhan harus mengerti firman. Imam yang menyampaikan firman, sidang jemaat harus mengerti. Tulisan ini harus dimengerti. Tidak boleh ditutup-tutupi satu kata pun. Maka hamba Tuhan juga harus sungguh-sungguh di dalam melayani untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ayat 2-3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ya, datanglah firman Tuhan kepada Elia sebagai manusia biasa sekalipun dia menerima jabatan nabi. Ayat 3. Pergilah dari sini. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur. Ya. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Ya. Di sebelah timur sungai Yordan. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Bersembunyi artinya menyingkir. Bersembunyi artinya menyingkir. Kita perlu menyingkir dari 3 hal. 1 dunia, 2 daging, 3 setan. Tuhan perintahkan untuk menyingkir di sungai Kerit. Tuhan memerintahkan Elia supaya bersembunyi di tepi sungai Kerit. Bersembunyi artinya menyingkir. Kita harus menyingkir dari 3 hal, yaitu dunia, 1 dunia, 2 daging, 3 setan. Sama dengan lepas dari pengaruh-pengaruh dunia, daging dan setan. Supaya apa? Supaya kita lepas dari pengaruh-pengaruh dunia ini, pengaruh dari daging ini, pengaruh dari setan. Inilah bukti bahwa Elia sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani kepada Tuhan, sungguh-sungguh serius dalam kebenaran, serius dalam kesucian, serius dalam tabisan yang baik, benar dan murni di hadapan Tuhan. Serius dalam nikah dan rumah tangga. Menyingkir, kita perlu menyingkir. Sembunyi itu berarti menyingkir dari dunia, daging dan setan. Supaya kita lepas dari dunia ini, daging ini dan setan ini. Puji Tuhan, amin. Efesus 2 ayat 1. Kita lihat 3 perkara itu, dunia, daging dan setan. Efesus pasal 2, ikuti ya, kita ini beribadah ibarat belajar juga. Hidup ini belajar, maka kita harus belajar dari Tuhan. Tidak boleh belajar dari manusia, belajar dari Tuhan. Efesus 2, jangan kita datang beribadah hanya cari-cari berkat, tapi cari Tuhan, cari kerajaan sorga. Kita belajar dari Tuhan. Kristus kepala gereja mempelai pria sorga. Kitalah tubuhnya. Efesus pasal 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Semuanya adalah kasih karunia. Ya, semua adalah kasih karunia. Semua adalah kemurahan. Sama artinya kemurahan itu sama dengan yang tidak layak menjadi layak. Kita bangsa kafir yang bukan bangsa Yahudi yang tidak layak nanti jadi layak. Lihat, semua karena kasih karunia, kemurahan. Ayat 1. Kamu dahulu sudah mati. Bangsa kafir dahulu tidak mengenal Tuhan Yesus, kepala gereja mempelai pria surga. Terus, karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. puji Tuhan. Orang-orang yang hidup di luar Tuhan, itulah bangsa kafir, pasti binasa karena dosa dan pelanggaran-pelanggarannya. Amin. Itu pasti. Tidak bisa tidak. Yang dahulu hidup jauh dari Tuhan itu bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan mempelai pria surga. Bangsa kafir pasti binasa oleh karena dosa. Bangsa kafir pasti binasa karena banyaknya pelanggaran-pelanggarannya. Kalau bicara pelanggaran berarti tidak mengerti peraturan. Amin, saudara. Tidak mengerti hukum-hukum dari sorga turun ke bumi. Puji Tuhan. Mari kita lihat pelanggaran yang terjadi. Ayat 2-3. Kamu hidup di dalamnya, Ya. karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Dunia 1. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. 2, setan atau iblis. Terus, Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang. dia bekerja di antara orang pendurhaka yang memberontak kepada Tuhan. Terus, Sebenarnya dahulu kami semua juga ya, tergabung dahulu di antara mereka. Dahulu jemaat Efesus ini adalah jemaat yang ada di Asia Kecil yang sekarang disebut dengan Turki, Istanbul. Terus, Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Ya. dan menuruti kehendak daging. ya daging, yang ketiga daging. Terus, Dan pikiran kami
yang jahat. Terus? Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Harus binasa. Harus binasa. Bangsa kafir harus binasa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Di luar Yahudi, Israel, bangsa kafir harus binasa. Terus? Sama seperti mereka yang lain. Puji Tuhan, karena dosa. Ada 3 hal penyebab terjadinya dosa. Ada 3 hal penyebab terjadinya dosa. 1, dunia. Tadi sudah dibaca ya. 1, dunia. 2, iblis atau setan. 3, daging. Puji Tuhan. Ada 3 hal penyebab terjadinya dosa. 1, dunia. 2, iblis atau setan. 3, daging. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara bisa ikuti? Bisa diikuti? Kita harus belajar dari Tuhan, bukan belajar dari orang pinter. Harus belajar dari Tuhan. Harus belajar dari Tuhan, bukan orang pinter. Amin, saudara. Puji Tuhan. Harus belajar dari Tuhan, bukan dari dukun. Bukan dari orang yang berpendidikan. Bukan dari orang motivator, bukan. Harus dari Tuhan. Kalau kita mempunyai pengertian dari motivator, dari orang pintar berpendidikan, apalagi dari dukun, itu disebut berhala. Perjinahan rohani. Amin, saudaraku. Harus belajar dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi penyebabnya tadi, penyebab terjadinya, ada 3 hal penyebab terjadinya dosa. 1, dunia. 2, iblis atau setan. 3, daging. Pertanyaannya. 1, mengapa dunia dapat menimbulkan dosa? Pertanyaannya sekarang bagi kita, ada 3 tadi menimbulkan dosa. Pertanyaannya bagi kita sekarang, 1, mengapa dunia dapat menimbulkan dosa? Jawabnya, karena dunia ini mempunyai arus yang sangat kuat untuk menghanyutkan kerohanian daripada anak-anak Tuhan sampai binasa. Dunia ini punya arus. Amin, saudara. Dunia ini mempunyai arus yang sangat kuat. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk menghanyutkan kerohanian daripada anak-anak Tuhan. Kalau kerohanian anak Tuhan sudah hanyut, maka anak-anak Tuhan pasti binasa. Lihat aja kecanggihan teknologi sekarang. Termasuk salah satunya adalah HP atau Android, telepon genggam Android. Baru buka Android saja sudah disodorkan di situ, setan sudah sodorkan banyak hal-hal yang tak suci di dalamnya. Baru buka saja. Belum buka konten yang tak suci saja, sudah buka, sudah disediakan oleh setan. Itu sebabnya saya katakan dunia ini mempunyai arus yang sangat kuat. Arusnya ini kuat, tujuannya adalah untuk menghanyutkan kerohanian dari anak-anak Tuhan. Kalau sudah hanyut, tenggelam, binasa. Amin. Itu. Karena dunia ini mempunyai arus yang sangat kuat. Itu jawabnya, menghanyutkan kerohanian daripada Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita mengikuti jalan dunia ini. Coba ayat 2 ulangi, baca. Efesus 1 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Iya, oleh sebab itu jangan kita mengikuti jalan dunia ini. Amin, saudaraku. Walaupun kita ada di dunia ini, jangan kita mengikuti jalan dunia. Walaupun kita ada di dunia ini, jangan terlena dengan kesibukan-kesibukan dunia. Walaupun kita ada di dunia ini, jangan terpengaruh dengan kerajaan dan kemegahan dunia ini. Apapun yang disuguhkan oleh dunia ini, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Asal kita ada dalam tanda penyerahan yang dengan sungguh-sungguh, puji Tuhan, maka kerajaan dunia dan kemegahannya tidak akan dapat menghanyutkan kehidupan rohani kita masing-masing. 2, mengapa iblis atau setan dapat menimbulkan dosa? 2, mengapa iblis atau setan dapat menimbulkan dosa? Jawabnya, karena iblis atau setan telah mendirikan kerajaan sendiri. Coba baca ayat yang ketiga. Ayat 2 saja. Kamu hidup di dalamnya Ya. karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, 1, pengaruh dunia. 2, Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. itulah roh jahat di udara, iblis setan. Terus Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di Ya. antara orang-orang durhaka. 2, mengapa iblis atau setan dapat menimbulkan dosa? Jawabnya, karena iblis atau setan telah mendirikan kerajaan sendiri, kerajaan angkasa atau kerajaan sendiri, sebagai tandingan dari kerajaan surga. Sebagai tandingan dari kerajaan surga. Sebab setan mendirikan kerajaan sendiri sebagai tandingan dari kerajaan surga. Dan setan adalah penguasa kerajaan angkasa, sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Durhaka itu memberontak. Amin, saudaraku. Amin. Setan sekarang sedang bekerja. Kepada siapa dia bekerja?
kepada orang-orang yang durhaka. Coba kalau kita tidak mendurhaka, tidak melawan kepada Tuhan, kita tempatkan Kristus sebagai kepala, sebagai pemimpin di dalam gereja Tuhan, maka setan tidak mungkin bekerja di antara orang-orang pendurhaka. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik perbedaan antara kerajaan angkasa dan kerajaan surga. Istri pertama, kerajaan angkasa, di dalamnya terdapat pemberontakan, sama dengan di dalamnya terdapat pemberontakan atau pendurhakaan, sama dengan tidak abadi, sama dengan binasa. Strip yang kedua, kerajaan surga, di dalamnya terdapat kebenaran, sama dengan abadi, sama dengan hidup untuk selama-lamanya di dalam bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Puji Tuhan. 3. Mengapa daging dapat menimbulkan dosa? Coba saudara perhatikan dulu ke sini semua, perhatikan. Mengapa daging ini dapat menimbulkan dosa? Diperhatikan ya, kita belajar dari Tuhan Yesus, bukan dari manusia, bukan dari orang pintar, bukan dari dukun, supaya tidak terjadi pemberhalaan. Kami tidak dirikan patung di rumah, kami tidak mendirikan berhala. Tapi kalau kita belajar dari orang lain, bukan dari Tuhan Yesus, itu berhala, itu perjinahan rohani, menduakan hati Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Perhatikan, mengapa di daging ini dapat menimbulkan dosa? Jawabnya, saudara, perhatikan jawabnya, karena daging mempunyai keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan roh. Itu jawabnya. Karena daging ini mempunyai keinginan yang bertolak belakang dengan keinginan roh, maka mereka yang hidup menurut daging pastilah memikirkan hal-hal yang dari daging, yakni perkara-perkara di bawah, perkara-perkara lahiriah, bukan perkara-perkara di atas atau perkara rohani. Amin, saudaraku. Sebaliknya, hidup menurut roh pasti ia memikirkan hal-hal yang dari roh, yakni perkara-perkara di atas atau perkara-perkara rohani. Itulah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Itu hidup menurut roh. Kalau hidup menurut daging, memikirkan daging, hal-hal yang lahiriah, perkara di bawah ini. Tapi sebaliknya, kalau hidup menurut roh Allah, kalau roh Allah hidup dalam kehidupan kita, pasti kita memikirkan perkara roh, perkara di atas, perkara rohani. Itulah ibadah-ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan di dalamnya. Dari sini kita mengerti, kita ini hidup di dalam menurut daging atau menurut roh Allah. Supaya kalau kita mengerti ini, pasti kita rendah hati, tidak merasa benar, tidak merasa suci sendiri. Tidak memberontak, tidak mendurhaka. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi Elia telah menyingkir dari dosa yang ditimbulkan oleh dunia dengan arusnya yang menghanyutkan, setan yakni roh jahat dan roh najis, daging dengan segala hawa nafsunya. Tetapi Elia telah menyingkir dari dunia dengan arusnya yang menghanyutkan, setan yakni roh jahat dan roh najis, dan daging dengan segala hawa nafsunya. Dia telah bersembunyi di sungai Kerit, menyingkir. Mari kita menyingkir dengan sungguh-sungguh, serius ya. Amin, saudara. Ikut Tuhan harus serius ya, supaya dalam menjalankan hidup nikah rumah tangga juga serius ke depan. Hubungan kita dengan Tuhan juga hubungan nikah suci, harus serius juga. Kita bangun di atas dasar yang benar. Puji Tuhan. Jadi saudara, kalau seorang hamba Tuhan menyingkir dari dosa yang ditimbulkan oleh 3 perkara di atas, maka akan nyata di dalam pribadinya. 1. Tabisan yang benar dan suci, sama dengan tidak bermain-main di dalam dosa. 2. Di tangannya ada roti tidak beragi. Di tangannya ada roti tidak beragi, sama dengan menyampaikan berita yang suci, yaitu kebenaran dan kemurnian dari surga. Amin, saudaraku. 3. Menjadi suatu pribadi yang indah. Menjadi suatu pribadi yang indah, sebab membawa damai dan kesatuan di dalam nikah. Hidup yang indah itu tandanya membawa damai dan membawa kesatuan, tidak memecah-mecah karena tidak merusak nikah dengan kejahatan kenajisan. Itu loh tandanya yang ketiga. Saudara catat rapi ya. Amin, saudaraku. Jadi yang ketiga, menjadi suatu pribadi yang indah. Indah berarti membawa damai, indah berarti membawa kesatuan di dalam nikah.
tidak merusak hubungan antara satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Jadilah hidup yang indah. Jadilah hidup yang indah. Membawa damai, membawa kesatuan. Jadilah hidup yang indah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang dampak positif dari pelayanan Elia ini. Kalau sudah seperti ini bentuk atau model hamba Tuhan dalam melayani Tuhan, mari sekarang dampak positif dalam pelayanan Elia. Kita kembali memperhatikan 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 6. Kiranya Tuhan memberkati kita sore ini sehingga ibadah ini tidak sia-sia. Ibadah pelayanan nikah dan rumah tangga kita dipulihkan oleh Tuhan. Pekerjaan semuanya akan ditambahkan. Puji Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Iya. Engkau dapat minum dari sungai itu. Iya. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Ya, bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan diperintahkan terus. Untuk memberi makan kau di sana. Dari mana saja Tuhan kirimkan berkat kok. Tidak usah susah kita cari berkat. Cari dulu kerajaan surga. Maka berkatnya Tuhan perintahkan datang dari mana saja. Amin. Tidak susah kita di situ. Yang penting hati dan pikiran kita ini cari kerajaan surga. Kebenaran ada dalamnya. Hidup suci, hidup benar. Serius di situ. Jangan bermain-main. Terus? Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ya, lakukan seperti firman loh saudara. Jangan lakukan kehendak sendiri. Suami jangan melenceng sendiri. Istri jangan melenceng sendiri. Masih mikirkan yang muda-muda. Pikirkan kerajaan sorga. Turuti firman. Terus? Ia pergi dan diam di tepi sungai Keri. Ya. Di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, Ya. burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Terus? Dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan. Kesimpulan dari ayat 4 sampai 6, Elia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepadanya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Menunjukkan bahwa Elia adalah pribadi yang taat setia dengar-dengaran. Menunjukkan bahwa Elia adalah pribadi yang taat setia dengar-dengaran. Dampak positif taat setia dengar-dengaran. Dampak positif taat setia dengar-dengaran. Dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Asal kita menuruti firman Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Cara Tuhan untuk memelihara dan memberkati hamba Tuhan dan sidang jemaat adalah cara yang ajaib. Tidak bisa kita pikirkan dengan cara pikiran manusiawi. Asal kita turuti firman Tuhan, pasti Tuhan pelihara, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti bela. Hamba Tuhan, baik sidang jemaat yang dilayani, diberkati dengan ajaib. Tidak bisa kita pikirkan secara pikiran manusiawi. Tidak usah diolah-olah dari mana saya diberkati, dari mana pekerjaan saya. Tidak usah. Ikuti firman Tuhan. Turuti firman Tuhan. Jangan turuti kata hatimu, apalagi kau melihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain. Turuti firman Tuhan. Pasti dipelihara, dibela, dilindungi oleh Tuhan, dicukupkan secara ajaib. Baik hamba Tuhan, baik sidang jemaat yang dilayani. Maka berdoa supaya hidup saya menuruti firman dalam kesucian, kebenaran, dalam tapisan yang benar, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Maka sidang jemaat juga akan turut merasakan berkatnya. Pengaruh gembala kepada jemaat besar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dan sebaliknya jemaat jangan merasa diri bisa. Kuncinya masing-masing kita turuti firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Burung gagak menunjuk bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Burung gagak menunjuk bangsa kafir atau bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang imam taat setia dengar-dengaran, maka ia dapat menolong bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Burung gagak tadi. Amin, saudaraku. Amin. Itulah hubungan timbal baliknya. Itulah hubungan timbal baliknya. Pendeknya bangsa kafir tertolong, Elia pun minum dari sungai Kerit.
Tetapi kemudian kalau pada ayat 7 sampai ayat 24 itu perikop yang kedua. Pada 1 Raja-Raja 17 ini perikop yang kedua adalah ayat 7 sampai ayat 24. Tetapi kemudian pada ayat 7 sampai ayat 24 setelah sungai Kerit itu kering, Elia pergi ke Sarfat. Coba baca judulnya. Elia dan janda. Boleh baca ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, Ya. burung-burung gagak membawa roti dan daging Ya. kepadanya, dan Ya. dia minum dari sungai itu. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, Ya. sungai itu menjadi kering, Ya. sebab hujan tidak Iya. turun di negeri itu. Itu sesuai dengan ketentuan firman yang diucapkan oleh Elia tadi. Tetapi akhirnya sungai Kerit kering, Elia pun pergi ke Sarfat, daerah Sarfat, untuk menolong kehidupan daripada janda Sarfat dan satu anaknya. Setelah sungai Kerit kering, tidak bisa lagi dia minum dari sungai Kerit, dia pun pergi ke Sarfat untuk menolong seorang janda dan seorang anak dari janda itu sendiri. Puji Tuhan. Dan itu pun sesuai dengan ketentuan firman Tuhan kepada Nabi Elia. Semata-mata dia pergi ke Sarfat bukan karena kehendak sendiri, bukan keinginan sendiri, tetapi ketentuan daripada firman. Semua harus ditentukan oleh firman. Saya melayani di dalam hal memberitakan firman Tuhan harus ditentukan oleh Tuhan, oleh firman itu sendiri. Seorang imam, baik itu pemimpin pujian, baik itu pembaca firman, baik itu singer, kolektan, baik itu pemain musik, semuanya melayani atas dasar ketentuan firman. Jangan kita melakukan melangkah untuk melangkah seterusnya dengan ketentuan sendiri, itu salah. Setiap tindak lanjut, tindak tanduk atau langkah-langkah untuk dilangkahkan selanjutnya harus menurut ketentuan dari firman Tuhan. Baik juga yang berbisnis harus sesuai dengan ketentuan firman. Baik juga bertanya, Om, doakan. Yang kuliah, Om, doakan. Saya tidak berkuasa, tapi kerinduan dari sidang jemaat didengar Tuhan. Harus sesuai ketentuan firman. Kiranya dapat tidak ada. Kalau melangkah keinginan sendiri, engkau berhasil menurut kepentinganmu, bukan menurut kehendak Tuhan. Kelak engkau akan menuai apa yang kau perbuat. Tapi kalau itu ketentuan firman, Tuhan yang tanggung. Bahkan sehelai rambut pun diperhatikan dalam dirimu. Perkara kecil sekalipun diperhatikan oleh Tuhan. Biar kita melangkah sesuai ketentuan firman. Elia pun seperti itu. Elia pun seperti itu. Dia pergi ke Sarfat karena ketentuan firman. Yang SLTA mau masuk kuliah, ayo tanya Tuhan. Harus sesuai ketentuan firman. Yang mau bekerja atau mau berbisnis, mau langkah apapun, lebarkan sayap, harus sesuai ketentuan firman. Tanya Tuhan. Kalau engkau berhasil tanpa tanya Tuhan, ke depan resikonya besar. Yang tidak bisa engkau tanggung nanti. Membuat engkau pusing sendiri. Puji Tuhan. Nah ini tanpa kita sadar kita seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal kita yang salah. Melangkah tanpa ketentuan firman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi dia pergi ke Sarfat oleh ketentuan firman. Untuk menolong janda Sarfat dan satu orang anak kecil anaknya sendiri. Yakobus 1 ayat 26. Itu ayat 7 sampai dengan ayat 24. Puji Tuhan. Sekarang Yakobus pasal 1 ayat 26. Baca. Menolong janda dan satu anak yatim. Karena tidak punya lagi bapak. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jikalau ada seorang. Boleh baca ayat 26. Ayat 26 dulu. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, Menganggap dirinya beribadah, kemudian melayani di tengah ibadah, terus tetapi tidak mengekang lidahnya, tapi tidak mengekang lidah, terus dia menipu dirinya sendiri, iya. maka sia-sialah ibadahnya. Kalau seseorang menganggap dirinya beribadah dan melayani di tengah ibadah itu, tetapi hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging, itu suara daging, itu perkataan daging, maka sia-sialah ibadahnya. Tidak mengekang lidah, berkata-kata
berkata, daging bersuara, tidak bisa menahan suara daging. Tidak hidup menurut, tidak bisa menahan, mematikan suara daging. Maka ibadahnya sia-sia. Banyak orang Kristen merasa diri beribadah, apalagi merasa diri beribadah, merasa diri telah melayani Tuhan, merasa pendeknya dengan lain kata merasa diri sudah suci. Tapi tidak mengekang lidah. Mulut bersuara, arti rohaninya hidup menurut hawa nafsu daging. Hawa nafsu daging ini suara daging. Tidak ditahan. Ibadahnya, pelayanannya sia-sia. Yang benar adalah caranya Elia menuruti firman Tuhan. Seperti apa? Ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Kalau menuruti keinginan daging, keinginan sendiri, melangkah sendiri tanpa meminta petunjuk dari Tuhan, sia-sia ibadahmu itu. Percayalah, ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, Ya. ialah mengunjungi yatim piatu, Mengunjungi yatim piatu, tidak ada bapaknya lagi. Terus dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Terus dan menjaga supaya dirinya sendiri Ya. tidak dicemarkan oleh dunia. puji Tuhan. Mari kita semakin dewasa di dalam mengikuti Tuhan ini. Amin, saudaraku. Sebab kita harus mengerti tentang ibadah yang murni dan ibadah yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Ialah ada dua. Satu, mengunjungi janda-janda. Ada dua. Satu, mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Dua, menjaga dirinya atau hamba Tuhan itu menjaga dirinya agar tidak dicemarkan oleh dunia. Inilah ibadah yang tak bercacat dan ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Satu, mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Dua, menjaga dirinya agar tidak dicemarkan oleh dunia. Istri pertama, janda. Menunjuk kalau janda sama dengan tidak bersuami. Menunjuk gereja Tuhan yang tidak mempunyai kepala. Itu arti rohaninya. Arti rohaninya, gereja tidak mempunyai kepala. Puji Tuhan, gereja tidak mempunyai kepala. Mari kita lihat kalau gereja tidak mempunyai kepala. Matius 8 ya. Ya. Ayat 18 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal mengikut Yesus. Ya, lihat ya, mengikut Yesus seperti apa kita belajar dari Tuhan Yesus. Terus Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ya. ia menyuruh bertolak ke seberang. ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat Ya. dan berkata kepadanya, Ya, ini ahli Taurat loh. Ahli Taurat ini serasa paling benar karena dia mengerti firman tapi tidak mau memikul salib, tidak mau memikul salib, tidak mau menderita karena kebenaran. Terus Guru, Ya. aku akan mengikut engkau Ya. kemana saja engkau pergi. ya, dia bilang begitu, aku mau ikut engkau, tetapi dengan caranya dia mengerti firman tapi tidak mau menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ini kebenaran diri sendiri, mengikuti Tuhan dengan caranya sendiri. Banyak orang Kristen seperti ini, tapi Tuhan kasih luruskan pengertian di otaknya dia. Ayat 20. Yesus berkata kepadanya, Iya. serigala mempunyai liang Serigala mempunyai liang. Terus dan burung mempunyai sarang, burung mempunyai sarang. Terus tetapi anak manusia Yesus anak Allah. Terus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan ya, kepalanya. tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lihat, tubuh tanpa kepala, tubuh tapi tidak ada kepala. Gereja tanpa Kristus, tubuh tanpa kepala, sama dengan satu, liangnya serigala, dua, sarangnya burung. Amin, saudaraku. Sama dengan satu, liangnya serigala, dua, sarangnya burung. Kalau menjadi selanjutnya, istri pertama, pekerjaan dari serigala merusak kandang penggembalaan sesuai dengan Injil Yohanes 12 ayat 10. Pekerjaan, sedangkan pekerjaan dari serigala adalah merusak kandang penggembalaan sehingga kawanan domba dalam penggembalaan itu tercerai-berai. Domba-domba menjadi liar, beredar-edar, tidak tergembala di luar penggembalaan. Tidak sedikit orang Kristen seperti ini beredar-edar, tidak tergembala, tidak tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Berarti tanpa sadar dia sudah menjadi liangnya serigala. Kalau tidak tekun dalam 3 macam ibadah, itulah yang disebut tubuh tanpa kepala. Kalau tubuh tanpa kepala, maka tubuh menjadi liangnya serigala.
Pekerjaan dari serigala merusak kandang penggembalaan sehingga domba-domba menjadi liar, tidak tergembala, beredar-edar sesuka hati. Namanya liar. Mau memberi korban terserah, mau tidak memberi korban terserah. Namanya sudah liar, tidak terkendali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, inilah tubuh tanpa kepala, menjadi liang serigala. Serigala itu menunjuk roh-roh jahat. Pekerjaan roh jahat itu memang merusak penggembalaan supaya domba-domba itu liar. Amin, saudaraku. Jadilah menjadi suatu kehidupan domba yang tergembala. Amin, saudaraku. Jangan liar. Kalau liar biasanya begitu, sesuka hati, mau berkorban, mau tidak, mau sepersepuluh, mau tidak, mau persembahan khusus, mau tidak, terserah. Itu liar. Berarti dia sudah menjadi liangnya serigala. Roh jahat sedang menguasai hatinya seperti Yudas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi akhir hidup daripada Yudas adalah perutnya pecah. Tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Semua yang di dalam itu keluar pecah. Puji Tuhan. Kemudian pekerjaan dari burung. Tadi itu pekerjaan dari serigala. Kemudian pekerjaan dari burung. Menghambat pembangunan tubuh Kristus. Pekerjaan dari burung. Menghambat pembangunan tubuh Kristus. Sama dengan merusak nikah suci. Akibatnya akan menyangkali Tuhan berkali-kali dan berulang-ulang tanpa bersalah. Berulang-ulang menyangkali Tuhan tanpa merasa diri bersalah. Itu kalau sudah merusak nikah suci. Pekerjaan dari burung menghambat pembangunan tubuh Kristus. Sama dengan merusak nikah suci. Akibatnya akan menyangkali Tuhan dan berkali-kali menyangkali Tuhan tanpa merasa diri bersalah. Sudah menyangkali Tuhan tapi tidak pernah merasa diri bersalah. Itu kalau hubungan nikah sucinya sudah rusak. Kalau dia sudah menjadi sarangnya burung, berarti hubungannya dengan Tuhan, antara tubuh dengan kepala sudah rusak. Nikah sucinya dengan Tuhan sudah rusak. Kalau nikah sucinya sudah rusak, maka disitulah terjadi penyangkalan demi penyangkalan. Berulang-ulang menyangkali Tuhan, seperti Petrus menyangkali salib Kristus. Menyangkali Tuhan, menyangkali kebenaran, menyangkali kesucian. Menyangkali yang sifatnya berasal dari surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tanpa merasa bersalah sedikit pun. Hati-hati kalau sudah seperti itu. Untung Petrus setelah dia menyangkali Tuhan yang ketiga kali, setelah penyangkalan yang ketiga, dia dengar ayam berkokok. Setelah dia mendengar ayam berkokok, ada penyesalan. Pada saat terjadi penyesalan, tandanya dua. Satu, hati hancur. Dua, air mata tidak bisa lagi dibendung. Air mata itu tanda kerendahan hati. Air selalu mengalir ke bawah. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Untung dia sadar. Tapi kalau nikah sudah rusak, maka di situ terjadi penyangkalan terhadap Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah putus, nikah suci kita dengan Tuhan sudah rusak, di situ terjadi penyangkalan terhadap Tuhan. Dan berkali-kali menyangkali Tuhan tanpa merasa diri berdosa dan bersalah sedikit pun. Saya sebagai gembala selalu memperhatikan gerak-gerik dari sidang jemaat. Sekecil apapun, bukan hanya lahir, tapi batinnya. Kalau suami berani menyangkali nikahnya, dia tidak pantas menjadi imam. Dan nikahnya pasti hancur, anaknya pasti hancur. Kita tidak boleh menyangkali Tuhan, tidak boleh merusak nikah suci, supaya jangan ada penyangkalan. Penyangkalan tidak boleh terjadi baik lahir maupun batin. Amin, saudara. Amin. Tapi itu yang masih terjadi, saya lihat di depan mata saya. Belajar dari firman Tuhan, ya. Amin, saudara. Amin. Jangan saudara pikir saya tidak bisa melihat. Biar di balik tembok berkali-kali saya sampaikan,
Tetap saya tahu. Karena saya punya mata batin. Itulah kalau hubungan itu sudah erat dengan Tuhan, mengetahui semuanya. Biar engkau beribadah berkali-kali, saya tahu perbuatanmu di luar sana. Karena Tuhan kasih penglihatan. Kalau engkau masih berkaitan di penggembalaan ini, tetap saya tahu tindak tandukmu. Paham, saudara? Puji Tuhan. Kan Tuhan baik toh, mengajari kita supaya baik, suci, benar, nikah rumah tangga diberkati, anak cucu diberkati. Teguran salib itu untuk membenarkan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Burung menunjuk roh najis. Burung menunjuk, tadi serigala menunjuk roh jahat, sedangkan burung menunjuk roh najis, yang adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan sesuai dengan Wahyu pasal 18. Jadi dosa kenajisan itu adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Tetapi Elia sangat memperhatikan kehidupan dari janda Sarpat, dan satu anaknya itulah yatim. Betul-betul ibadah dan pelayanan daripada Nabi Elia ini tidak bercacat dan murni di hadapan Allah Bapa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang kita perhatikan. Sekarang kita akan memperhatikan ayat 27 bagian B. Yakobus tadi. Yakobus 1. Tadi yang kedua, yang pertama tadi mengunjungi janda-janda dan yatim piatu ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang kedua, saya tambahkan sebelum kita melihat yang kedua, itu janda-janda. Janda berarti tidak sama dengan tidak punya suami, sama dengan tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Kristus kepala gereja, kita ini gereja Tuhan adalah tubuhnya. Amin, saudaraku. Satu kali nanti ada penyatuan tubuh dengan kepala. Tapi kalau tubuh tidak menempatkan Kristus sebagai kepala, sama dengan janda, menjadi liangnya serigala, menjadi sarangnya burung. Kemudian yatim. Yatim berarti tidak mempunyai bapak. Saudara, gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat, pemimpin di dalam rumah Tuhan, disebut juga dengan bapak rohani. Tetapi kalau sidang jemaat, kalau tidak sungguh-sungguh beribadah dan tidak mengakui pemimpin rumah Tuhan, pemimpin sidang jemaat sebagai bapa rohani, ini sama dengan anak yatim. Amin, saudaraku. Jadi ini perlu untuk diperhatikan. Tetapi kita perhatikan tadi, Nabi Elia dari tepi sungai Kerit melangkah ke Sarfat untuk memperhatikan janda dan yatim. Itulah ibadah yang tak bercacat dan murni di hadapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, bolehlah kita membaca kembali. Yang kedua tadi, Yakobus 1 ayat 27 bagian B. Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Iya, terus yang kedua, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Kemudian hamba Tuhan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Menjaga diri agar tidak dicemari oleh dunia ini. Inilah tugas yang kedua dari seorang hamba Tuhan. Apalagi dia sudah menerima jabatan gembala sebagai pemimpin rumah Tuhan. Harus menjaga diri agar tidak dicemari oleh dunia ini. 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Baca. 1 Timotius 4 ayat 16. Boleh baca 15 mulai. Demikian firman Tuhan. Ya. Perhatikanlah semuanya itu. Perhatikanlah semuanya itu. Terus. Hiduplah di dalamnya. Boleh baca ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai dalam mempergunakan 9 karunia-karunia. Ya, menyembuhkan, mengajar dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan melalaikan 9 jabatan, termasuk jabatan gembala. Terus yang telah diberikan kepadamu iya, oleh nubuat iya, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya, oleh pengurapan dari Tuhan. Ayat 15.
Perhatikanlah semuanya itu. Ya, inilah tugas seorang hamba Tuhan, perhatikan semuanya itu, terus Hiduplah di dalamnya, Ya. supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi sidang jemaat harus melihat dan mengerti tentang kemajuan rohani dari pemimpin rumah Tuhan. Pemimpin sidang jemaat, gembala sidang. Sidang jemaat harus tahu. Tidak boleh tidak mau tahu. Hamba Tuhan tidak boleh main akal-akalan kepada sidang jemaat. Pura-pura benar, pura-pura suci, tetapi pikirannya hanya cari uang saja. Tidak boleh. Amin, saudara. Amin. Baru ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri. Awasi dirimu sendiri, Dan jaga diri agar tidak dicemari oleh dunia ini. Awasi dirimu sendiri terus. Dan awasilah ajaranmu. Jaga roti tanpa ragi di tanganmu, jaga, jangan dicemari, jangan kamir dengan ragi, terus Bertekunlah dalam semuanya itu. bertekun menjaga diri, bertekun menjaga firman yang murni di tangan, terus Karena dengan berbuat demikian, dengan bertekun menjaga diri, terus engkau akan menyelamatkan dirimu, hamba Tuhan itu selamat terus, dan semua orang yang mendengar dan engkau. jemaat yang dilayani itu selamat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, seorang hamba Tuhan harus bertekun mengawasi diri dan mengawasi ajarannya. Jangan sampai kamir dengan ragi dosa, kejahatan, kenajisan, dan dosa yang ditimbulkan oleh dunia ini. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi apabila seorang hamba Tuhan memperhatikan dua perkara ini, dengan demikian dia melayani Tuhan, dia beribadah dan melayani Tuhan, disebutlah itu dengan ibadah pelayanan yang tidak bercacat dan murni di hadapan Tuhan. Saudara, tidak boleh mencari hamba Tuhan yang sesuka hati melayani Tuhan. Saudara harus melihat kebenarannya, kesucian yang dia terima dari Tuhan, dan saudara harus melihat tabisannya. Masih bermain-main dalam kenajisan, tinggalkan. Saya juga berani mengambil resiko ini. Tinggalkan, jangan bertahan di situ. Jangan lihat karena gereja mewah. Jangan lihat karena gereja luks. Jangan lihat karena embel-embel yang dimiliki oleh hamba Tuhan itu. Tapi lihat kemajuan rohaninya. Dia menjaga diri, mengawasi dirinya, mengawasi ajarannya, tidak ada ragi. Ajarannya tidak kamir dengan ragi dosa dunia, dosa pengaruh dunia, tidak kamir dengan dosa karena daging, tidak kamir dengan dosa iblis atau setan, roh jahat najis. Kalau hamba Tuhan itu bertekun di dalamnya, ia menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan sidang jemaat yang dilayani. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara tidak boleh bermain-main dalam beribadah. Tidak boleh asal ikut-ikutan begitu saja. Yang kita cari surga. Amin, saudaraku. Yang kita cari surga bukan neraka. Selamanya di surga, selamanya di neraka. Saya sudah kasih contoh tadi. Bagaimana seorang orang tua pada saat aniaya antikris nanti. Lalu di depan matanya pedang antikris menggorok lehernya. Bagaimana rasanya? Kesaksian ini pada masa aniaya antikris nanti. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Atau sebaliknya, anak melihat orang tua digorok lehernya karena orang tua belum mengerti kebenaran. Itu tidak boleh bermain-main. Ini adalah perhatian Tuhan. Sebetulnya kalau Tuhan mau pada masa aniaya antikris berlangsung selama 3,5 tahun, kalau Tuhan mau gereja yang tertinggal itu binasa, bisa saja. Tetapi kenyataannya, faktanya, Tuhan masih utus 2 saksi Allah. Yang pertama kita lihat sore petang ini adalah Elia. Kesaksian ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan mau, bisa saja, dan Tuhan tidak bersalah dalam hal itu. Karena Tuhan juga sudah menyatakan kebenarannya di atas kayu salib. Kalau Tuhan bilang, kenapa kamu tidak lihat salib Kristus? Tapi Tuhan masih panjang sabar, penuh dengan kasih karunia, kemurahan, supaya yang tidak layak nanti menjadi layak. Bangsa kafir bersatu dengan Israel.
terwujudnya nikah yang suci. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu harus bijaksana kita mengerti rencana ini. Menyikapi rencana Tuhan ini harus dengan berlaku bijaksana. Jangan sesuka hati dewe. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya, puji Tuhan. Lalu kita lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 12. 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 12, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Bersiaplah, Ya. pergi ke Sarfat yang termaksud di wilayah Sidon. Ya, itu sesuai ketentuan firman, dia melangkah terus. Dan diamlah di sana. Ya. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dari ayat ini kita perhatikan bahwa kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan melangkah sesuai ketentuan firman Tuhan, maka dia akan menghadapi segala sesuatu sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Di sini sudah direncanakan bahwa nanti apabila sampai di Sarfat, dia ketemu dengan janda, dengan anaknya. Kalau kita melangkah sesuai dengan ketentuan firman, kita ada di dalam rencana Allah yang besar. Cepat diakui. Kita ada di dalam rencana Allah yang besar. Jangan keras hati. Puji Tuhan. Baru ayat yang ke-10 sampai 12. Sesudah itu ia bersiap, Ya. lalu pergi ke Sarfat. Ya. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, Dia taat setia dengar-dengaran. Terus? tampaklah di sana seorang janda Ya. sedang mengumpulkan kayu api. Ya. Ia berseru kepada perempuan itu. Tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Terus? Katanya, Ya. cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi Ya. supaya aku minum. Jadi saudara jangan heran, kok hamba Tuhan itu tahu ya? Kok hamba Tuhan itu tahu ya? Loh, Tuhan sudah terlebih dahulu memberitahukan perkara itu kepada Elia. Jadi saudara jangan heran, kalau tingkah laku saudara di luar sana tiba-tiba saya tahu, saudara jangan heran. Kan itu yang sedang terjadi di ayat 10. Maka Elia tidak heran melihat ketika dia bertemu dengan janda Sarfat. Saudara juga tidak boleh heran kalau saya mengetahui tindak tanduk saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari sinilah baru kita mengerti ibadah ini bukan ibadah ece-ece. Bukan ibadah main-main. Kita sedang serius melayani pekerjaan Tuhan. Kebaktian Natal persekutuan sudah di depan mata. Natal PPT 2728. Ayo kita serius mulai dari sekarang. Bersatu hati saling melengkapi. Tempatkan Kristus kepala supaya jangan menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Amin. Amin. Hormati nikah suci. Supaya Tuhan percayakan pekerjaan yang lebih besar ke depan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu baca lagi 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Ya. ia berseru lagi. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Disuruh mengambil roti dan disuruh mengambil air. Lalu ayat 11 ketika perempuan itu pergi mengambilnya terus. Ia berseru lagi. Ya terus. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Sepotong roti. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, Ya. demi Tuhan Allahmu yang Ya, hidup, terus. sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, Tidak ada roti sedikit pun. Terus. kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Hanya dasarnya roti. Tepung. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan, segenggam saja. Terus. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Terus. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kayu kering. Terus. Kemudian aku mau pulang Ya. dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Itu yang segenggam, mengolah segenggam tepung tadi. Terus. Dan Setelah kami memakan, setelah nanti itu sudah selesai habis dimakan, diolah menjadi roti, segenggam tepung, terus maka kami akan mati. mati. Bayangkan kalau andai kata Elia tidak diutus ke Sarfat. Berarti pengharapan janda Sarfat dan yatim ini, anak satu yatim ini hanya tergantung kepada segenggam tepung. Setelah itu diolah dan mereka makan, habis, mati. Tetapi Tuhan mempunyai rencana Allah, mempunyai rencana yang besar.
Saudara, kehidupan kita ini persis seperti janda Sarfat. Tinggal sedikit lagi, maka kita akan habis binasa. Sama seperti kayu kering yang dikumpulkan itu, sudah dekat dengan kutuk pembakaran. Amin, saudaraku. Hanya segenggam tepung. Harta yang saudara yang miliki hanya segenggam. Apapun yang saudara miliki hanya segenggam. Apa kekuatan segenggam? Kalau bukan genggaman tangan Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen, banyak orang yang memiliki harta banyak. Orang kaya merasa diri dia bisa hidup, padahal semuanya hanya segenggam. Hidup nyawa manusia hanya segenggam tangannya saja. Apapun kedudukan saudara, apapun jabatan saudara, seberapa banyak pun harta saudara, hanya segenggam di tangan. Itulah hidup. Setelah itu mati. Persis seperti kayu kering, dekat dengan kutuk pembakaran. Oh, luar biasa rencana Allah. Kesaksian Elia di masa 1260 hari, luar biasa. Kalau sampai kita juga tidak menghargai kesaksian semacam ini di petang sore ini, sungguh engkau adalah orang bodoh. Sungguh kita adalah orang yang tidak berakal budi, persis seperti binatang. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Binatang sangat sukar untuk diubahkan. Mau diapain juga susah. Maka binatang hidup untuk dimusnahkan, bukan untuk diselamatkan di dalam surga. Bukan. Kiranya saudara kita mengerti segala sesuatu apa yang direncanakan oleh Tuhan. Hidup ini, harta yang kita punya hanya segenggam tangan. Amin, saudara. Habis itu binasa seperti kayu kering, sudah dekat dengan kutuk pembakaran. Lalu ayat 13-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, Ya. janganlah takut. Puji Tuhan. Jangan takut, terus Pulanglah. ya. Buatlah seperti yang kau katakan. Iya. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Dia katakan, setelah kami olah menjadi roti, kami mati. Lalu jangan takut, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi ada yang harus diperhatikan. Ulangi dulu, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku ya, potong roti bundar kecil daripadanya, terus dan bawalah kepadamu. ya, Kemudian barulah kau buat ya, bagimu dan bagi anakmu. bagimu baru dan anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Iya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Haleluya. Terus. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Terus. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kembali. Puji Tuhan. Di sini kita melihat Elia memerintahkan untuk membuat sepotong roti bundar kecil. Tetapi harus terlebih dahulu dibuat kepada Elia. Barulah kepada dia dan anaknya. Kita belajar untuk menampilkan kebenaran itu pertama-tama kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin, saudaraku. Kebenaran itu dinyatakan, ditampilkan pertama-tama untuk Tuhan. Kalau pertama-tama kepada manusia, itu orang munafik, penjilat. Kalau penjilat di depan mata baik, di belakang tidak. Pertama-tama, buatlah roti bundar kecil kepadaku, barulah kepadamu dan anakmu. Amin. Mulai sore ini, kebenaran itu pertama-tama kita harus tampilkan kepada Tuhan. Roti itu berbicara tentang kebenaran. Yesus adalah roti hidup, roti yang turun dari sorga dari Allah untuk memberi hidup manusia. Ia telah memecah-mecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib, untuk kita boleh nikmati tubuh dan darahnya supaya kita hidup. Amin. Puji Tuhan. Sedangkan roti bundar menunjuk kebenaran yang disertai dengan kasih dan rendah hati. Bundar itu
menunjuk kepada kasih Allah yang tidak berkesudahan. Sedangkan kecil itu artinya rendah hati. Berarti kita hidup benar di dalam kasih disertai dengan kerendahan hati. Pertama-tama kita tampilkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Baru sesudah itu buatlah untukmu dan kepada anakmu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama itu harus seperti diri sendiri. Kalau sekiranya perbuatan kita ini menyakiti sesama, jangan lakukan. Jangan lakukan. Itu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau engkau merasa sakit, jangan lakukan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Hal ini harus kita tunjukkan pertama-tama kepada Tuhan, barulah kepada diri sendiri. Puji Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16, ayat-ayat terakhir. Cepat baca. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, terus? Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tepung dalam tempayan tidak habis, terus. Dan minyak dalam buli-buli itu. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang, terus. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Kalau kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Kebenaran itu akan bertahan dan tetap menjadi bagian kita. Kebenaran salib yang menghantar kita dari bumi sampai ke surga tidak berkesudahan, amin. Serta minyak dalam buli-buli juga tidak pernah berkesudahan. Pengurapan itu yang mengawetkan hidup suci. Pengurapan minyak urapan itu mengawetkan hidup kebenaran. Minyak pengurapan itu mengawetkan kita sehingga tidak terkikis oleh waktu, oleh situasi, oleh pengaruh yang tak suci. Minyak urapan itu mengawetkan kehidupan kita sampai Tuhan datang. Pertahankan minyak urapan di atas kepala. Jangan keluar dari tempat kudus. Tekun 3 macam pada pokok. Puji Tuhan. Lalu Yakobus 5 ayat 18. Yakobus 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Baca. Lalu ia berdoa pula. Ya, barulah tadi Nabi Elia berkata, lakukan. Itu tidak akan berkesudahan sampai nanti hujan turun sesuai dengan doanya Elia tadi. Mari kita lakukannya tepat dan benar sesuai firman Tuhan yang kita dengar sore ini, ya. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kalau Tuhan mau binasa pada kesaksian 1260 hari bisa. Dan Tuhan tidak bersalah. Tapi Tuhan masih memperhatikan kita sore ini. Amin, saudara. Amin. Lalu saat Yakobus 5 ayat yang ke-18 baca. Lalu ia berdoa pula. Ya. Dan langit menurunkan hujan. Ya. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi oleh karena doa, ketentuan dari doa Nabi Elia ini, saudaraku, Elia berdoa maka terbukalah langit, turunlah hujan membasahi bumi sehingga bumi mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan. Haleluya. Semua biarlah kiranya buah yang manis itu dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan lewat ibadah dan pelayanan kita di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi hamba Tuhan sangat berpengaruh, pengaruhnya sangat besar untuk membasahi setiap hati dari sidang jemaat umat Tuhan. Kalau hati itu sudah dibasahi, tanah itu ya sudah dibasahi, berarti tanah itu menjadi tanah yang baik, tanah yang lembut. Manakala firman disampaikan, benih firman disampaikan, ditabur, dia akan bertumbuh, berakar, dan berbuah. Puji Tuhan. Ayat 19.
Saudara-saudaraku, Ya. jika di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran Ya. dan ada seorang yang membuat dia berbalik, Itulah Nabi Elia. Terus ketahuilah ia seperti menolong janda Sarfat dan anaknya. Terus bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, Iya. ia menyelamatkan jiwa orang itu dia menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Satu. Terus dan menutupi banyak dosa. dan menutupi banyak dosa. Inilah kesaksian daripada Elia selama 1260 hari nanti, selama aniaya antikris berlangsung di muka bumi ini. Jadi sebelum aniaya antikris berlangsung harus kita perhatikan ini, kesaksian Elia ini. Kesaksian Elia ini sedang berusaha berjuang untuk menyelamatkan jiwa kita dan menutupi dosa kita, dan Tuhan tidak melihat dosa dan pelanggaran kita. Seperti pujian mengatakan, Dia tak ingat dosaku dan segala cacat celaku. Dia lupakan hinaku dulu. Dia lupakan. Dia ingat bahwa dia lupakan, dia tidak ingat kita ini debu tanah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Intinya Elia dapat menutup langit sehingga hujan tidak turun. Elia juga dapat menentukan langit terbuka. Puji Tuhan. Tetapi berbicara tentang langit terbuka, perhatikan dulu kesannya. Jangan dulu ingin buru-buru pulang. Belum seberapa. Amin, saudaraku. Amin. Penderitaan yang kita alami di bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita alami nanti di surga. Perhatikan sini. Amin, saudara. Tapi berbicara tentang langit terbuka, itu sesudah pembasuhan terjadi oleh air dan firman. Sesudah Yesus dibaptis, terbukalah langit. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah sore ini memberi diri disucikan, dibasuh oleh air dan firman dari segala cacat celah kita semua. Nanti langit terbuka. Langit terbuka. Amin. Puji Tuhan, berkatnya dicurahkan kepada kita. Ayat terakhir 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Ikut Tuhan tidak seperti apa yang kita pikirkan. Ikut Tuhan harus seperti pikiran Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Elia di Gunung Karmel. Ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, Ya. pergilah, Ya. makanlah dan minumlah, sebab bunyi dera hujan sudah kedengaran. Hujan turun juga atas ketentuan daripada Nabi Elia. Amin, saudaraku. Terus ayat 42 sampai 45. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Ya. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Iya. Karmel. Iya. Terus Lalu ia membungkuk ke tanah Ya. dengan mukanya di antara kedua lutut. dia membungkuk. Dia sungguh-sungguh merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Terus Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, barulah dia berkata kepada bujangnya. Terus naiklah ke atas, coba naik. Terus lihatlah ke arah laut. lihat dulu dari laut ke arah laut. Terus Bujang itu naik ke atas, Ya. dia melihat dan berkata, Dirias tidak ada apa-apa. tidak ada apa-apa. Terus Kata Elia, Ya. pergilah sekali lagi. pergi sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. 7 kali, 6 kali dia tidak melihat, bujangnya itu tidak melihat. Tapi sebetulnya Elia sudah tahu hujan akan turun. Karena dia sudah merendahkan diri. Muka sampai berlutut sampai ke tanah. Merendahkan diri. Memohon kembali kemurahan Tuhan. Karena dia sangat memperhatikan kekeringan dunia. Termasuk janda Sarfat. Tuhan memperhatikan kerohanian yang kering-kering. Tidak menghasilkan buah. Dia sedang menyelamatkan jiwa dunia. Sedang menutupi dosa dunia supaya Tuhan tidak melihat dosa itu. Sama artinya Tuhan telah mengadakan pelayanan pendamaian di tengah ibadah malam sore ini. Amin. Puji Tuhan. Kemudian terus Pada ketujuh kalinya Ya. berkatalah bujang itu, barulah yang ke-7 kali berkatalah pengerja ini, pengerja bujang itu pengerja. Ayo harus mau jadi pengerja ya. Kalau melayani Tuhan rendah hati. Tidak boleh dengan kepentingan diri. Kalau dosa dibatasi lalu memberontak. Jangan. Harus rendah hati. Terus wah,
Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut terus. Lalu kata Elia, Ya. pergilah, Ya. katakan kepada Ahab, Ya. pasang kereta Kasih tahu Tuhan, hujan sudah turun atas kerendahan hati Elia. Terus. pasang keretamu Ya, segera. terus. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Terus. Maka dalam sekejap mata, Ya. langit menjadi gelap Ya. oleh awan badai. Terus. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ya. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Puji Tuhan. Oleh kerendahan hati daripada Nabi Elia, hujan turun sebab dia telah merendahkan diri, berlutut di kaki salib Tuhan sampai muka kena tanah. Sampai ke tanah. Itu kerendahan hati di dalam doa memohon supaya hujan turun. Berarti dengan demikian dia memperhatikan jiwa-jiwa dunia. 1, 2, dia sedang menutupi dosa dunia. Seperti Yesus telah menutupi dosa di atas kayu salib. Dia yang benar dijadikan dosa, darahnya tercurah untuk menutupi dosa manusia. Tidak cukup dengan amal soleh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu perhatikan ke sini. Perhatikan, jangan dilupakan. Pengerja daripada Nabi Elia itu berkata, wah, awan kecil, ayat 44, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Setelah saya renungkan, apa ini Tuhan? Berikan hikmat-Mu, berikan hikmat-Mu. Dengan memohon dengan rendah hati dalam penyembahan. Lalu Tuhan beritahukan, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Tanda bahwa hujan, langit terbuka, hujan turun. Sebesar telapak tangan, awan sebesar telapak tangan. Tapi kalau sumbernya dari telapak tangan Tuhan, tangan yang tersalib akan membasahi dunia. Amin. Kalau tepung segenggam tangan manusia, tidak ada artinya. Tetapi awan setelapak tangan sebesar, awan kecil sebesar telapak tangan. Kalau itu sumbernya dari tangan yang tersalib, terpaku di atas kayu salib, akan membasahi jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, menutupi dosa manusia. Awan sebesar telapak tangan. Kalau sumbernya dari tangan yang terpaku, tangan yang tersalibkan, akan menyelamatkan manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sore ini, perhatian Tuhan tertuju kepada kita tanpa terkecuali siapapun yang hadir. Jangan beribadah hanya karena lihat gereja. Jangan yang muda-muda beribadah, jangan cari lihat hanya karena yang laki-laki lihat yang wanita. Yang wanita lihat, jangan. Lihat pemberitaan firman. Lihat pemberitaan firman. Itu yang menyelamatkan jiwamu. Jangan lihat serba luxnya. Lihat pemberitaan firman. Amin, saudaraku. Nanti lihat awan sebesar telapak tangan. Kalau itu sumbernya dari tangan yang terpaku, Yesus yang disalibkan, maka tanda bahwa hujan, langit terbuka, hujan pun dicurahkan, membasahi bumi supaya menghasilkan buah kebenaran, kesucian, dan kemurnian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.